Karomah, kalau karomah itu memang biasanya itu disembunyikan, tidak diumumkan. Kalau diumumkan itu takut orang-orang yang mempunyai karomah itu takut bahwasanya itu jika diumumkan takut itu sebagai bentuk kesombongan. Karena kalau orang-orang ulama terdahulu mereka punya karomah kejadian yang luar biasa, biasanya mereka kalau ditanya kalau punya karomah enggak, kalau Habib itu ditanya punya karomahnya pasti tidak mau jawab karena harus disembunyikan. Kalau diumumkan itu sebagai bentuk kesombongan, takut mereka untuk menyombongkan diri. Biasakan menonton sampai selesai agar tidak salah paham dan tidak terjadi fitnah di antara kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula bisyabatil khusya' wa syuyukhil fiqh wa tufurun rutok lantantan alaihim adawatul arja. Usikum ya Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa ba'du, puji syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Walaupun sudah saya sampaikan, walaupun dalam keadaan hujan, suasana yang kurang bersahabat, tapi kita tetap berangkat, maka akan ada nilai lebih dibandingkan ketika kita dalam keadaan cuaca yang sangat mendukung. Inna idhamal bala ma'idhamil jaza. Sesungguhnya beratnya cobaan untuk mencapai tujuan itu akan selalu seimbang sepadan dengan pahala yang didapatinya. Inna idhamal bala ma'idhamil jaza. Maka kesyukuran bagi kita semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semuanya di tempat ini. Semoga ini menjadi sebab kita akan dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza marartum bi riyadil jannah fartaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, jika engkau melewati taman surga, maka mampirlah ke taman surga itu. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, apakah ada taman surga yang ada di dunia ini? Mahia riyadul jannah. Apa itu taman surga yang ada di dunia ini? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taman surga yang ada di dunia itu apa wahai Rasul? Ia filalika, yaitu perkumpulan yang di dalamnya disebutkan al-dzikr, ayat-ayat Allah,
yang di dalamnya diterangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya diingatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti inilah, taman surga yang ada di dunia. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ada perbandingan kita dengan Rasulullah SAW. Dan itu pelajaran yang luar biasa, di antara kejadian-kejadian yang luar biasa dari para Rasul, para calon Rasul, para ulama-ulama, para orang-orang yang mempunyai kejadian yang luar biasa, wahyu Allah. Maka itu salah satu pelajaran bagi kita semuanya untuk lebih ya sekuat tenaga untuk tetap mencari ilmu. Ya kita walaupun sudah banyak ilmu, walaupun ada ilmu yang ada pada diri kita, tetapi luar biasa kalau terus menuntut ilmu, dan itu terus harus ilmu yang ada pada diri kita masing-masing tetap harus diulang-ulang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang ini kita yakini, nantinya kita yakini ada namanya irhas. Ini pelajaran kita malam ini, kejadian yang luar biasa yang ada di sekitar kita semuanya. Namanya irhas. Irhas itu adalah kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh para calon nabi dan rasul. Irhas itu kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh para nabi, calon nabi dan rasul. Dan itu banyak terjadi pada calon nabi Muhammad kecil. Beliau mempunyai banyak irhas, sampai-sampai diterangkan di dalam kitab Al-Barjanji itu ibunda Aminah ketika mengandung janin Muhammad. Ibunda Aminah ketika mengandung janin Muhammad itu banyak kebiasaan orang-orang Arab, orang-orang Makkah kala itu, ketika mereka itu hamil, maka mereka banyak mendekatkan diri ke berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Agar apa? Agar nanti persalinannya dimudahkan, mendapatkan mudah dalam persalinan, melahirkannya mudah. Maka ibunda Aminah pun diajak kawan-kawannya yang sedang hamil ketika mengandung janin Muhammad, diajak untuk mendekati Ka'bah yang di situ banyak berhala, yang kala itu Ka'bah tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai rumah Allah. Ketika ibunda Aminah itu berniat untuk mengikuti kawan-kawannya yang hamil untuk mendekatkan diri ke Ka'bah agar nantinya dalam persalinannya dimudahkan. Maka ketika ada niatan yang seperti itu, kemudian ibunda Aminah itu berdiri untuk berangkat ke sekitar Ka'bah, maka janin Muhammad yang masih dalam keadaan janin itu berontak, kontraksi, sehingga ibunda Aminah sakit perutnya sehingga mengurungkan niatnya untuk pergi di sekitar Ka'bah yang di situ banyak berhala.
kejadian yang luar biasa. Masih janin saja Muhammad ini sudah mempunyai irhas, kejadian yang luar biasa calon Nabi. Dan banyak irhas kejadian-kejadian yang luar biasa ketika Muhammad masih kecil. Setelah dilahirkan, Muhammad kebiasaan anak-anak kecil, anak-anak muda kala itu di umur-umur 11, di umur-umur 5, di umur-umur 6 tahun. Yang kala itu ayahanda beliau, suami dari Halimatus Sa'diyah, itu ngajak Muhammad dengan saudara-saudara sesusuan Muhammad, ngajaknya kemana? Ke tempat maksiat. Seperti kalau di sini pesta, banyak maksiat, dangdutan atau musik menabuh rebana yang di sini melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad pun berangkat bersama ayah angkat beliau dan saudara-saudara sesusuan beliau. Tetapi ketika sudah sampai ke tempat maksiat itu, sudah sampai ke tempat dangdutan itu, Muhammad kecil itu dikaruniai kantuk yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai Muhammad itu tidak sempat untuk menyaksikan maksiatnya orang-orang yang di sini. Itu kejadian yang luar biasa. Lah kalau kita seandainya diajak di tempat-tempat yang seperti itu, dangdutan dan lain sebagainya, nah, kalau kita model kita itu seperti apa? Jadi bandingkan diri kita dengan Nabi Muhammad, paling juga ikut surga. Tapi kalau Muhammad itu dikarunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kantuk yang luar biasa, sehingga tidak sempat untuk menyaksikan orang-orang yang berbuat maksiat di sini. Itu namanya irhas, kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang calon Nabi. Kalau kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh para nabi, sudah menjadi nabi, namanya mukjizat. Kita sudah dengar itu semuanya, dan banyak cerita-cerita mukjizat dari nabi sebelum Muhammad maupun Nabi Muhammad SAW. Tidak usah kita terangkan seperti apa mukjizat Muhammad banyak. Nah, itu ada kejadian irhas dan mukjizat, wahyu atau mukjizat. Al-Quran itu adalah mukjizat Muhammad SAW. Kalau Al-Quran mukjizat Al-Quran sungguh luar biasa, tidak sampai kita selesaikan. Yang ketiga, kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang soleh, namanya karomah. Ulama-ulama terdahulu, seperti kalau setelah Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka banyak mempunyai karomah. Bukan mukjizat, karomah, karena mereka bukan nabi. Ulama-ulama terdahulu, mungkin sekarang juga ada, ulama-ulama terdahulu juga mempunyai karomah, kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu ada di antara orang-orang soleh terdahulu itu, beliau orang soleh itu mampu mendatangi 4 majelis ilmu dalam satu waktu. Itu karomah.
orang-orang terdahulu, bukan nabi dan bukan rasul. Di sini ada, di Gunung Alam ada, di Karangsuci ada, di Karangindah ada, dalam satu waktu. Itu kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh para orang-orang soleh, dan banyak kejadian yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Sedangkan kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang ahli maksiat namanya istidraj. Namanya istidraj. Nggak tahu asalnya dari mana, nggak pernah lihat sholat, nggak pernah kita melihat dia bersedekah, nggak pernah lihat puasa. Kok kejadian yang luar biasa, katanya bisa menggandakan uang, rizkinya luar biasa, mudahnya mendapatkan itu luar biasa, kaya luar biasa, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah kita melihat, tidak pernah sholat, tidak pernah sedekah. Itu kejadian yang luar biasa. Para orang-orang yang suka mencari keuntungan, hati-hati Pak, hati-hati. Maka takutnya bedanya kalau mukjizat itu kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Itu memang harus diumumkan. Rasulullah itu mengumumkan, aku ini rasul, punya kejadian yang luar biasa. Aku ini harus diumumkan bahwasanya itu sebagai tanda bahwasanya dia itu adalah nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Musa membelah lautan, itu semuanya orang tahu. Semua orang tahu, sahabat-sahabat Musa semuanya tahu bahwasanya Musa mempunyai mukjizat membelah lautan. Semuanya tahu. Dan itu diumumkan. Kalau karomah itu memang biasanya itu disembunyikan, tidak diumumkan. Kalau diumumkan itu takut orang-orang yang mempunyai karomah itu takut bahwasanya itu jika diumumkan takut itu sebagai bentuk kesombongan. Maka kalau orang-orang ulama terdahulu mereka punya karomah kejadian yang luar biasa, biasanya mereka kalau ditanya kalau punya karomah enggak, kalau Habib itu ditanya punya karomahnya, pasti tidak mau jawab karena harus disembunyikan. Kalau diumumkan itu sebagai bentuk kesombongan, takut mereka untuk menyombongkan diri. Maka kalau namanya istidraj, sampai ini hampir habis. Kalau namanya istidraj itu biasanya diumumkan. Orang itu bangga, orang ahli maksiat itu bangga kalau dia mempunyai kelebihan. Orang ahli maksiat itu bangga kalau dia dipuja-puja oleh orang banyak. Istidraj, kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang ahli maksiat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ini banyak kejadian yang luar biasa yang kita miliki, Pak.
Rasulullah. Kalau tadi kita bandingkan gayanya Musa mencari ilmu yang tidak lelah berjalan walaupun berbulan-bulan, bandingkan dengan kita kalau duduk di majelis ilmu berangkat untuk menuntut ilmu, rasanya beda. Makanya kita bandingkan kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW itu beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh luar biasa terhadap Muhammad. Nabi Muhammad itu beliau Nabi Muhammad itu mempunyai hak dari harta rampasan itu humus itu seperlima dari harta rampasan perang. Kalau perang Badar itu mendapatkan kira-kira 500.000 ukiah emas rampasan perang. Itu nilainya kira-kira 100 miliar. Dalam beberapa asar diterangkan bahwasanya ukiah emas 500.000 ukiah emas itu harganya 1 miliar. Maka Muhammad itu mempunyai hak kira-kira seperlimanya. Kalau seperlimanya Muhammad 20%, kira-kira beliau mendapatkan 20 miliar dari harta rampasan perang. Tetapi itu Muhammad dibagikan semuanya kepada orang-orang fakir miskin, sehingga Muhammad itu hidupnya banyak ditemui di dalam beberapa asar, beberapa hadis. Nabi Muhammad itu selalu menahan lapar sepanjang tahun, menahan lapar sepanjang tahun. Banyak ketika peristiwa Khandaq itu adalah peristiwa perang parit di Madinah. Ketika Nabi Muhammad itu menggali parit, sahabat Jabir bin Abdullah itu melihat Rasulullah ganti baju. Itu Rasulullah itu menyelipkan 3 batu di perut beliau. Karena apa? Karena sangat menahan lapar, menahan kelaparan. Sangat kelaparan, dan itu terjadi sepanjang tahun sampai di akhir hayat beliau. Nabi Muhammad itu ketika akan berpamitan, saya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada urusan utang piutang saya ingin selesaikan sekarang. Maka sahabat namanya Ukasah itu, engkau ada utang kepada saya wahai Rasul. Ketika itu engkau tidak sengaja mencambuk kudamu dan cambuk itu terkena saya, maka itu sebagai utang. Saya anggap itu sebagai utangku wahai Ukasah. Sekarang ini aku akan membayar utangku kepadamu, cambuklah aku. Maka Ukasah bilang, saat itu saya tidak pakai baju wahai Rasul, maka saya ingin mencambukmu juga tidak pakai baju. Maka Rasulullah pun melepas bajunya. Sudah di akhir hayat beliau, Rasulullah itu setelah melepas bajunya dalam keadaan sakit, beliau masih mengikat batu di perut beliau. Artinya beliau masih dalam keadaan menahan lapar sepanjang tahun. Itu perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah bisa selalu kelaparan, susahnya untuk mencari makan. Artinya itu kejadian luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah, menahan lapar luar biasa. Nah, kalau dibandingkan dari kita, adakah dari kita semuanya, Pak? Saya selama hidup saya belum pernah kelaparan. Belum pernah kelaparan. Mungkin di antara orang-orang sepuh terdahulu, ada orang-orang tua kita, adakah di antara kita semuanya yang pernah kelaparan? Yang pernah kelaparan. Kalau saya belum pernah kelaparan. Ibu saya ketika saya dengan bapak ibu saya, alhamdulillah belum pernah kelaparan.
Maka Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih panjang ya ceritanya. Kita sambung di akhir nanti. Sedikit saja kita tambahkan. Yang kita ini Pak, mudahnya mencari urusan dunia, apalagi tidak pernah kelaparan. Jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Kejadian yang luar biasa, istidraj apa? Kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang ahli maksiat. Sholat kita belum sempurna, tapi dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sudah waktu masuk. Kita teruskan insya Allah minggu depan tentang istidraj. Maka pelajaran penting dan semuanya. Semoga ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan istidraj. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa bainal علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama mendengarkan rekaman dari Bapak Arisa. Tentu selanjutnya kita akan